Baik, ini adalah cara membaca data yang terakhir ya. Cara membaca data yang keenam adalah membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini nanti kalau kalian kelas 6 akan kalian pelajari ya di materi lingkaran. Bagian-bagian lingkaran ini di materi lingkaran itu disebut dengan juring. Nah, setiap bagian dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Diagram lingkaran persen. Data tentang pekerjaan orang tua siswa SD Sukasyukur. Nah, ini ada PNS 10%. Ya, PNS 10%, pegawai swasta 20%, pedagang 40%, dan petani adalah sisanya. Di sini petani belum ada ini persentasenya, nanti kita cari ya. Oke. Jika jumlah seluruh siswa SD Sukasyukur 200 siswa, maka ini jadi kita mencari jumlah siswanya, banyak siswanya. Jadi tidak persentase lagi, tapi banyak siswanya berapa. Nah, banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai PNS. Ini berapa? 10% ya. Berarti 10% dikali 200 siswa. 200 siswa? Iya, karena jumlah seluruh siswa SD Sukasyukur 200. Jadi sini 10% kali 200. Sama dengan 10% diubah pecahan biasa. Pelajaran kelas 4 masih ingat? Ya, 10/100 dikali 200 sama dengan 20 siswa. Nah, sekarang lanjut lagi. Banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta. Pegawai swasta 20%. Berarti di sini 20% dikali 200. Ya, sama dengan 20% diubah pecahan biasa, 20/100 kali 200 sama dengan 40 siswa. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang. Pedagang 40%. 40% kali 200 sama dengan 40% diubah ke pecahan biasa, 40/100 dikali 200 sama dengan 80 siswa. Nah, kemudian yang terakhir nih, petani. Petani karena belum diketahui persentasenya bagaimana? Jadi persentase orang tua petani sama dengan 100% karena satu lingkaran ini adalah 100% dikurangi PNS 10, pegawai swasta 20 dan pedagang 40. Ya, jadi 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. Jadi persentase siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani adalah 30%. Kemudian berapa banyaknya? Berarti kita cari. Sehingga banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani sama dengan 30% dikali 200 sama dengan 30/100 dikali 200 sama dengan 60 siswa. Ya, seperti itu. Nah, sekarang diagram lingkaran derajat. Ya. Contohnya ini di sini ada data kegemaran siswa kelas 5 SD Cisayong. Nih, ada yang gemar olahraga 120 derajat, yang gemar musik 150 derajat, dan yang gemar seni 90 derajat. Ya. Jika jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Cisayong 60 siswa, maka kita hitung satu-satu ya. Banyak siswa yang gemar olahraga 120 derajat dikali 60. Olahraga 120 derajat dikali 60. 60 dari mana? Karena jumlah seluruh siswa kelas 5 60 siswa. Nah, kemudian 120 derajat per 360. Kenapa per 360? Karena satu lingkaran ini besarnya 360 derajat. Ya, jadi 120 per 360
dikali 60 sama dengan 20 siswa. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Sudah kalian pelajari di kelas 4. Bisa dicoret seperti itu. Hasilnya 20 siswa. Kemudian banyak siswa yang gemar musik. 150 derajat dikali 60 sama dengan 150 per 360 kali 60 siswa sama dengan 25 siswa. Kemudian yang terakhir, yang gemar seni ada 90 derajat dikali 60 sama dengan 90 per 360 kali 60 sama dengan 15 siswa. Nah, seperti itu cara membacanya. Oke. Kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang apa kata Islam kaitannya dengan pengolahan data? Nih, ada sebuah hadis ya, Bu Titin bacakan. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa hubungannya sekarang pengolahan data dengan Islam? Nah, harusnya sebagai seorang statistikawan adalah seorang yang ahli statistika atau pengolahan data. Nah, semisal kalian nanti saat sudah dewasa, kalian menjadi statistikawan, kalian harus memegang teguh 4 hal ini. Yang pertama adalah kalian harus fatonah. Nah, ini mencontoh sifat-sifat Nabi ya. Kalian harus cerdas dan teliti dalam bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus memiliki sifat sidik, benar, jujur. Benar yang bagaimana? Benar dalam mengolah data sesuai kenyataan. Tidak dilebihkan atau dikurangi, harus akurat data yang kalian olah. Kemudian, kalian harus amanah, dapat dipercaya hasil pengolahan datanya. Kemudian yang terakhir, kalian harus bersifat tablik, yaitu menyampaikan hasilnya pada masyarakat yang membutuhkan. Ya, bisa? Ya, insya Allah kalian nanti jika ada yang menjadi statistikawan yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Ya, insya Allah itu hari ini bersama Bu Titin. Semoga kalian paham. Ya, Bu Titin cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.